Saudara-saudara, Shalom. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum bersama-sama kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita bersyukur dan mempersiapkan hati kita di dalam doa. Bapa Allah sumber kehidupan, Allah Bapa sumber kekuatan dan pengharapan kami mengucap syukur atas rahmat Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkat bagi tubuh jasmani kami maupun berkat-berkat rohani Tuhan siapkan bagi kami hari ini. Engkau memberkati kami dengan kekuatan, kesehatan dan sukacita. Kesempatan baru di hari ini untuk melanjutkan kehidupan kami. Demikian juga Tuhan siapkan berkat rohani berupa firman yang akan Engkau berikan menjadi pedoman di dalam kami berjalan mengikut Engkau. Saat ini Tuhan, bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkan pengajaran-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini kita terima dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ketujuh yang demikian. Namun harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Demikian sabda Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan pengajaran Tuhan, memelihara dan melaksanakan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara melihat seorang pengrajin tanah liat bekerja? Dengan penuh kesabaran ia memutar roda, membentuk gumpalan tanah yang tak berbentuk menjadi bejana yang indah. Terkadang bentuknya tidak sesuai dengan harapan, maka sang pengrajin ini akan meremukkan kembali dan mulai dari awal. Namun sang pengrajin tidak akan pernah menyerah, karena ia tahu potensi besar dari tanah liat di tangannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun dalam kehidupan sehari-hari sering merasa rapuh, tak sempurna, dan mudah retak oleh tekanan-tekanan kesulitan di dunia ini. Namun, justru dalam keretakan, di dalam kelemahan itulah Allah memilih untuk menyatakan kuasa kasih-Nya. Saudara, bejana tanah liat adalah gambaran tentang manusia, rentan, sederhana, dan tidak selalu indah di mata dunia. Namun, Rasul Paulus mengingatkan bahwa justru dalam bejana sederhana itulah Allah menaruh harta, yaitu Injil dan kuasa-Nya yang menyelamatkan. Mengapa? Supaya jelas bahwa kekuatan yang kita miliki bukan berasal dari kita sendiri, melainkan dari Tuhan. Allah tidak mencari bejana yang kuat atau sempurna, tetapi bejana yang bersedia untuk dibentuk. Allah ingin mengisi hidup kita dengan terang, kasih, dan kuasa-Nya. Bahkan ketika bejana itu retak, kasih karunia Tuhan tetap bisa mengalir melalui celah-celah itu untuk menjangkau orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini marilah kita mengambil saat teduh sejenak untuk merenung apakah kita sedang membiarkan sang pejunan membentuk hidup kita, ataukah kita sedang memberontak dan tidak ingin untuk membentuk diri sesuai dengan keinginan sang pejunan sejati. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, tetapi Ia menghendaki ketaatan, dan biarlah kita menjadi bejana-bejana tanah liat yang rela untuk dibentuk dan dipakai untuk tujuan yang mulia. Tuhan mengasihi kita. Amin.